Saya Abdul Fatal Qazi. Di sini saya akan melakukan wawancara di kawasan kompleks produksi tahu yang terletak di daerah Mojosongo, tepatnya di Jalan Inspeksi Krajan RT 3 RW 3, Kecamatan Jebres, Mojosongo. Dan di sini saya akan mewawancarai salah satu dari pemilik rumah produksi tahu. Oke, langsung saja simak video berikut. Nama saya Bapak Yarwanto. Saya sebagai pemilik tahu atau pengrajin tahu di Kampung Krajan sini. Sebelum saya membuat tahu atau pengrajin tahu itu saya termasuk pengrajin tempe. Setelah itu saya banting setir kemudian bikin tahu. Awalnya saya itu terus terang tidak tahu menahu masalah tahu, saya buta. Yang saya tahu itu awalnya tempe. Kemudian saya lihat itu kan tahu itu termasuk hasilnya lebih besar atau pembuatannya itu lebih praktis atau efisien ya daripada tempe. Tempe kan prosesnya agak lama, mungkin sampai 4 hari sampai penjualan itu. Kalau tahu kan ini misalnya bisa dibikin, besok bisa dijual itu. Pertama saya bikin itu tahun 2017 sampai sekarang kurang lebih 5 tahun. Alat-alat itu yang paling kecil saja, terutama alat untuk pembuatan dulu ya, itu misalnya blabak atau cetakan untuk bikin tahu itu. Kemudian mesin itu. Dan di sini mesin itu menggunakan listrik jadi sekitar 4.500 volt kapasitasnya itu listrik. Kalau kiloan ya sekitar kurang lebih 1 kintal itu per hari ya. Masih, tapi biasanya itu saya di pasar. Kalau pandemi itu saya antar ke tempat warung-warung itu. Jadi saya termasuk menyetor store ya ke warung-warung, kirim. Itu saya jualan. Jadi saya di pasar Legi, jualan saya kan di pasar Legi. Sekitar jam 1 saya sudah ada di pasar Legi itu. Dan itu pembelinya itu datang sendiri, jadi saya cuma dasar itu punya lapak di pasar Legi. Jangkanya cuma di pasar Legi itu ya. Sebetulnya ada ya, tapi karena dulu itu masalah transportasi belum ada, jadi misalnya mau menaikkan produksi itu kan perlu transportasi, itu kurang memadai. Di sini saya juga kurang ada. Sementara itu saya cuma jualan di pasar Legi aja. Ya ada, terutama kalau harga kedelai ini kan naik terus ya Mas ya. Jadi terus terang bingung, misalnya mau dinaikkan itu biasanya ya, itu pembeli itu harganya sudah patokan. Misalnya 300 cuma 300 terus. Mau dinaikkan itu sulit ya mau naikkan harganya. Terus seperti saya sebagai pengrajin itu disiasati sendiri. Jadi volumenya isinya dikurangi itu, paling itu bisa ini siasati. Ya tentunya pengen berkembang ya, dan harga kedelai kalau bisa itu bisa stabil. Misalnya harganya sekarang ini kan 12.000, misalnya stabil terus tidak naik tidak masalah. Ada patokannya itu, tapi kan kenaikan itu terus ya. Ini
Kalau proses awalnya mulainya dari mana, Pak? Apa? Proses awal. Awalnya itu kedelai ya, bahannya itu rendam dulu kurang lebih 3 jam. Kalau sudah agak anu langsung taruh giling. Giling kemudian dimasak di sini. Dimasak di sini, nanti kalau sudah masak itu airnya mendidih itu baru proses pakai saringan. Saringan lihat di Setelah dari sini lalu langsung dipotong atau gimana? ya dipotong di plastik itu yang dimasukkan ada sendiri panen pasti yang dicetak tahu cetak dua kemudian yang plastik itu masih diisi satu panen. Makan ternak itu ada yang bikin tempe gembus. Tempe gembus tahu nggak? Oh, iya, tahu, Pak, tahu. Terus cacing buat makanan cacing, ternak cacing. Banyak itu fungsinya ampas itu. Dan harganya per anu itu 10.000 per masakan. Kalau ini kemarin masakan 10.000. Analisis bisnis. Tahu merupakan salah satu komoditas yang mempunyai tingkat kebutuhan yang tinggi di Indonesia. Jika dilihat dari cara Pak Yarwanto memasarkan produknya, yaitu hanya menjual secara langsung di pasar dan hanya bertempat di satu tempat, sangatlah disayangkan karena hanya terdapat satu pintu penjualan. Jika saja Pak Yarwanto mampu mengoptimalkan pemasaran dan memperluas jangkauan penjualan, misal dengan menambah toko baru atau melobi pengusaha kuliner yang mempunyai bahan masakan yang berdasar tahu, yang nantinya jika terjadi kesepakatan bersama, maka Pak Yarwanto akan menjadi penyuplai utama tahu secara langsung ke warung atau restoran tersebut. Jika hal ini dilakukan, tentunya akan berdampak positif karena akan meningkatkan jumlah keuntungan yang diraih. Hal tersebut tidak terlepas dari tingginya kebutuhan tahu oleh masyarakat Indonesia, terutama di daerah Surakarta. Namun, apalah daya, Pak Yarwanto masih mengalami kesulitan modal untuk melakukan ekspansi ke pasar lain, serta masih belum memiliki transportasi yang memadai untuk menunjang distribusi produk. Yang cukup menarik dari strategi yang pernah digunakan Pak Yarwanto adalah saat COVID melanda, yaitu terjadi perubahan metode pemasaran yang dilakukan untuk mengatasi penutupan pasar saat terjadinya lockdown. Perubahan strategi tersebut cukup efektif supaya penjualan masih tetap berjalan meski sedang masa pandemi, meskipun jumlah tahu yang diproduksi tidak terlalu banyak. Lagi-lagi cukup disayangkan strategi ini tidak dikembangkan lebih jauh seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dan berhenti ketika pasar telah kembali dibuka. Mungkin hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan atau informasi mengenai penerapan strategi yang efektif dalam meningkatkan keuntungan.